Oh, hai, halo. Selamat datang di studio tour dari Main lagi. Tapi, gue tuh sebenarnya pengen bikin studio tour udah lama. Cuma, gue pengen ngasih tau ke kalian kalau gue sebenarnya nggak punya studio. Yang mana, ini adalah ruang tengah. Yang gue sebut studio tuh yang ada lampu ini. Dan di sana tuh dapur. Dan kondisinya tuh lagi nggak oke banget ya buat gue bikin tour. Tapi, gue pengen banget bikin tour gitu. Meja gue berantakan, kayak yang udah kalian lihat. Kalau misalnya kalian suka follow Instagram atau ngeliat video-video gue, meja gue tuh isinya cuma ada monitor, keyboard, dan juga ada mouse. Udah, itu doang. Terus di sampingnya gue taruh sebuah rak kecil, yang mana gue taruh Mac mini gue, dan juga ada Xbox Series X. Gue sendiri ngerasa si keberadaan rak ini terlalu ribet, cuma emang harus ada rak gitu loh, karena gue punya printer yang nggak bisa ditaruh kemana-mana. Printer ini printer biasa lah ya, dan nggak bisa pakai wifi, jadinya emang harus nggak bisa jauh-jauh dari si Mac mini. Dan di meja gue pun berantakan, banyak banget barang kecil-kecil yang cluttered. Apa sih cluttered tuh? Berceceran lah, berserakan. Jadinya gue butuh sesuatu untuk merapikan si meja ini. Makanya gue kepikiran untuk ngontak Deskmate. Mereka adalah brand lokal yang nyediain banyak banget aksesoris untuk desk alias meja kerja. Kalian bisa ngeliat di sini ada banyak banget aksesoris ya, mulai dari tray alias nampan buat barang-barang kecil, kayaknya gue butuh nih. Terus juga ada monitor riser di mana kita bisa naruh monitor. Di sini ada yang versi single, versi dual. Terus juga ada deskpad alias deskmat dari Deskmate yang dijual dengan harga yang menurut gue lumayan oke. Kalau ngeliat tampilannya ini harusnya bagus ya. Jadinya gue coba kontak mereka beberapa waktu yang lalu dan ya, gue tinggal nunggu nih barangnya datang. Lama juga. Nah, itu dia. Yuk kita unboxing dulu. Proses unboxingnya ternyata lumayan menyenangkan ya, karena ternyata packagingnya ini nggak main-main. Ini kayak berasa handmade gitu loh. Di dalamnya nih aman, kayu-kayunya gue nggak ngerasa ada kayu yang rusak atau gimana-gimana. Semuanya di package dengan cukup baik. Pertama kali gue lihat packaging yang sebesar ini, gue kirain ini bakal berat, tapi ternyata nggak berat, enteng, dan tetap aja karena dia besar, kita harus cari ekspedisi yang oke untuk pengirimannya. Deskmate ini dikirim dari Sidoarjo, gue tinggal di Depok, jadi butuh waktu beberapa hari karena Deskmate ngirimin ini menggunakan wahana, yang mana emang gak cepet. Tapi anyway, udah sampai di sini, barang-barangnya juga udah lengkap, dan gue akan coba atur ke meja gue aja langsung yang ada di sebelah sana. Yuk. Check the mic and make sure it sound right, boys. Akhirnya selesai juga ya setelah agak ribet ya gue nentuin bagian mana yang gue taruh di sebelah mana. Itu ternyata nggak gampang. Kayak misalnya aja stand monitor ini tadinya gue pengen pasang dengan kaki monitor bawaannya, bukan menggunakan arm yang satu itu tuh yang kayak seat stand gitu ya. Cuma ternyata kalau gue pakein kaki monitor bawaannya ketinggian. Akhirnya gue bongkar lagi dan gue pasangin arm. Tapi kalau dipasangin arm terlalu maju juga. Cuma ya udahlah, kayaknya gue better si monitor standnya ini jadi agak lebih maju karena ada tiang armnya ya. Jadi monitor standnya lebih maju ketimbang ketinggian, karena kalau ketinggian mata gue ternyata nggak enak buat dipakai kerja. So here it is, desk setup Main lagi tahun 2022. Yang mau gue bahas pertama itu tentu aja adalah mejanya. Mejanya itu terdiri dari dua bagian, tabletop alias alas mejanya yang terbuat dari kayu FJL, kayu karet ya, dengan ketebalan 4 cm, tebel banget, dan juga ukuran 150 cm kali 60 cm. Sebenarnya masih kurang besar untuk kebutuhan gua, tapi karena dia meja kayu solid, kayu karet, dia udah berat banget tuh. Dengan ukuran segitu aja gue nggak bisa ngangkat sendirian ya, agak kesulitan. Jadinya kalau misalnya lebih besar lagi pastinya akan lebih berat lagi, dan kasihan sama frame mejanya alias kaki mejanya. Ngomong-ngomong, kaki mejanya ini adalah kaki meja elektrik yang bisa naik turun dari PT NM Tindo. Mereka ngirimin gue kaki meja ini di pertengahan tahun yang lalu gitu ya. Udah gue pakai sekitar 6 bulanan dan nyaman banget.
karena gue bisa setting presetnya. Ada 3 preset yang bisa gue setting. Preset pertama gue setting di ketinggian yang seperti ini 70 cm untuk posisi gue duduk, dan preset yang kedua gue setting di ketinggian 95 cm ketika gue butuh untuk berdiri, jadinya nyaman banget. Dia bisa ngangkat sampai dengan 100 kg, tapi karena udah rame kayak begini dan kayunya besar, gue khawatir kalau gue harus nambah ukuran lebih besar lagi dia akan keberatan. Kayaknya gue kedepannya harus nyari kayu yang lebih tipis lagi, tetap kuat tapi lebih enteng. Nggak tahu kayu apaan. Oke, berikutnya ke mesin kerja utama gue. Mesin kerja utama gue adalah Mac Mini M1 yang base model. Nah, gue beli ini di akhir tahun 2020 ketika Mac Mini M1 itu baru keluar. Base model itu berarti RAM-nya cuma 8 GB dan storage-nya 256 GB. Tapi bisa buat ngedit video, semua video di main lagi itu bisa buat ngedit. Buat live streaming pun gue pakai Mac Mini M1. Dan gue hanya menggunakan satu monitor loh live streaming loh. Nanti gue akan bahas ya gimana caranya live streaming menggunakan satu monitor dengan menggunakan Mac. Itu gampang banget. Karena storage-nya cuma 256 GB, akhirnya gue tambahin lagi pakai SSD Samsung Evo yang udah gue beli lama banget, sekitar tahun 2017-an. Gue beli karena dia masih SATA, jadi gue beliin enclosure supaya dia bisa dicolokin dengan USB Type-C. Ya, tambahan 256 GB dengan USB Type-C lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Jadinya ada total cuma 512 GB. Kalau misalnya ada brand storage yang pengen masuk, dipersilakan. Karena storage lumayan mahal ya Pak harganya Pak. Gitu. Dan keduanya ini Mac Mini dengan storage-nya gue taruh di bagian bawah dari monitor stand di sini supaya nggak kelihatan. Karena dengan adanya monitor stand di bagian bawahnya ini sebenarnya kosong dan bisa banget kita manfaatin. Mejanya udah, mesinnya udah, hal paling utama ketiga itu adalah monitornya yang kalian lihat di sini. Monitor yang gue pakai masih monitor yang sama kayak sekitar 1,5 tahun yang lalu, yaitu BenQ EW3280U. Nah, monitor ini punya resolusi 4K dan ukuran 32 inci. Emang jumbo banget ya. Tapi gue happy banget pakai monitor ini karena monitor ini punya akurasi warna yang top notch. DCI-P3 sampai dengan 95%. Jadi buat warnain semua video yang muncul nih yang kalian tonton itu udah oke banget lah. Harganya juga ya oke juga, ada di angka 14 juta dulu. Sekarang mungkin ada di angka 15 juta karena naik harganya. Meskipun demikian, panel IPS-nya ini hanya support sampai dengan 60 Hz. Jadi ini bukan monitor gaming ya teman-teman. Ini adalah monitor untuk kerja dan juga entertainment. Nyaman banget buat nonton karena dia juga udah memiliki built-in speaker dan volumenya bisa diatur langsung di monitornya. Oleh karena itu, kalian tidak bisa melihat adanya speaker di desk setup gua karena menurut gue speaker yang dimiliki oleh monitor ini udah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan audio gue. Jadi tadinya gue menggunakan speaker edifiernya gue singkirkan karena sudah penuh mejanya. Dan speakernya si BenQ ini udah lebih dari cukup. Oke, sekarang bagian yang penting lagi ya, yaitu untuk input dan outputnya. Untuk input dan outputnya yang pastinya gue menggunakan mouse dari Logitech MX Master 3 karena bentuknya yang sangat ergonomis dan dia juga memiliki horizontal scroll. Serta magnetic scrollnya itu enak banget dan satisfying banget, nyaman pokoknya kalau kita pakai di tangan. MX Master 3 ini gue sandingkan dengan Carpal Refresh punyanya Noir yang harganya lumayan murah ya, meskipun agak kurang nyaman sebenarnya, tapi lumayan ngebantu tangan gue ketika gue harus menggunakan mouse. Jadi bagian karpal tangan gue ini nggak menggantung, dimana kalau menggantung lama-lama itu kan pegel ya dan sakit. Karena ada bantalannya ya lumayan lah, meskipun dia menurut gue bukan yang terbaik lah, nggak nyaman. Serius. Untuk keyboardnya ini gue menggunakan keyboard wired ya, Keychron Q2 dengan switch Gateron Red. Keychron Q2 ini baru aja dikirimkan oleh NMTindo sekitar 2 minggu lalu dan sekarang masih dalam proses review, jadinya gue nggak bisa bilang banyak kecuali Q2 ini lebih baik daripada Q1. Keychron Q2 ini enak banget buat dipakai lah ya. Tungguin reviewnya di main lagi. Lalu selain mouse, gue juga menggunakan sebuah trackpad di bagian kiri. Ini adalah Magic Trackpad 2 punyanya Apple. Yang gue beli warna putih, harganya juga lumayan mahal, sekitar 2 juta rupiah. Tapi ini sangat berguna banget, terutama buat kalian yang kerjanya ini editing antara video, foto, atau desain grafis. Karena dengan bantuan trackpad, gue bisa menggunakan banyak gesture yang biasanya digunakan di MacBook atau di barang-barangnya Apple. Kayak misalnya zoom in, zoom out, scroll kanan kiri, scroll atas bawah, semuanya itu bisa digunakan dengan trackpad. Makanya karena
fungsinya itu benar-benar secondary, hanya untuk scroll, zoom in, zoom out segala macam itu, gue taruh di sebelah kiri. Dan controller utamanya tentu aja ada di MX Master 3. Oke, kalau mouse, trackpad, dan juga keyboardnya itu langsung ditaruh di atas meja, itu agaknya kurang estetik ya. Makanya Deskmate juga ngirimin gua beberapa desk mat. Yang pertama itu ada yang leather nih. Ini adalah terbuat dari kulit sintetis dengan bagian bawahnya ini cork alias serat kayu. Lumayan tebal dan lumayan berasa premium. Meskipun demikian ada beberapa hal yang bisa diimprove banget oleh Deskmate ya. Karena Deskmate ini adalah brand lokal yang dibuatnya itu handcrafted, dibuat dengan tangan tanpa mesin. Makanya ada kekurangan sedikit di kanan kiri itu sangat bisa dimaklumi. Justru karena dia handcrafted, makanya sangat wajar kalau misalnya ada kekurangan. Kayak misalnya ini ada lemnya yang kurang kenceng gitu ya, dan bisa banget harusnya lemnya ditambahin lagi mungkin di produk-produk selanjutnya. Dan sisanya ini udah oke banget untuk yang leather. Paling catatan satu lagi itu adalah leathernya itu ternyata kesat ya. Kalau kata teman-teman dari Deskmate itu karena dia disemprotkan dengan cairan pelindung khusus. Tapi ketika nanti udah lama dipakai katanya akan nyaman sih. Gue udah pakai ini beberapa hari dan ya belum melihat ada improvement, mungkin harus dipakai lebih lama lagi supaya buat mouse-nya lebih nyaman. Makanya ketika gue pakai leather ini, gue lebih banyak menggunakan si trackpad. Tapi ini secara look asli, cakep banget. Deskmate yang kedua yang dikirimkan ke gua ini yang bahannya dari wool atau felt. Untuk bahan yang wool atau felt ini juga oke dan berasa premium karena dia tebel ya. Kayak 2 buah lapis felt yang dijadikan satu di lem bersamaan. Ini bagus banget. Ada aksen tulisan Deskmate juga dengan leather di sebelah pinggirnya ini. Paling kalau misalnya kalian beli, kalian pastiin ukurannya yang agak lebih besar aja. Kalau misalnya punya gua ini ukurannya kurang besar sehingga nggak muat buat gua naruh trackpad, jadinya trackpadnya harus di luar dari si Deskmate-nya ini. Sama untuk yang felt ini, bagian bawahnya ini nggak ada rubber, nggak ada cork, jadinya gampang banget sliding di atas meja, gampang banget kegeser. Kalau teman-teman dari Deskmate sih bilang mereka akan nambahin lapisan cork di bagian bawah supaya feels-nya itu lebih premium dan lebih nyaman juga buat dipakai, jadinya lebih tebal dan juga nggak gampang untuk sliding ketika kita taruh di atas meja, which is very good. Ini aja udah bagus. Oke, sekarang yang paling gede nih ya selain monitor, ini juga ada monitor Razer yang tadi gua udah ngomongin dari tadi ya, atau Deskmate tuh bilangnya dual monitor stand. Nah, dual monitor stand ini sebenarnya cukup untuk naruh 2 monitor kalau ukurannya sekitar 24 sampai dengan 27 inci. Tapi karena gua menggunakan 32 inci yang sebesar ini, jadinya hanya bisa untuk naruh 1 monitor aja. Monitor stand ini punya build quality yang oke banget, terus finishing yang oke banget. Gue suka karena gue milihnya finishing yang walnut. Ini walnutnya juga bagus, kayak walnut beneran. Ini terbuat dari kayu solid FJL dan ada deboss alias di imprint gitu ya logo Deskmate di bagian tengah, dan di pinggir ada tulisan Deskmate yang membuat monitor stand ini kesannya jadi lebih premium. Dengan kaki yang terbuat dari besi yang tebel warna hitam dan tinggal dibaut aja, masangnya itu gampang banget. Tapi dia juga nggak bakal ngebaret meja kita karena di bagian bawahnya juga udah dikasih cork ya, lapisan cork supaya besinya itu nggak langsung bersinggungan sama meja kita dan ngebaret meja kita. Nice. Kalian nggak usah khawatir kalau beli terus bingung nyari kunci L di mana buat masangnya karena Deskmate juga ada ngasih kunci L. Ya well tough banget ya, kayak dipikirin banget gitu loh. Oke banget lah. Lalu di atas monitor Razer, selain ada monitor, gue juga naruh sebuah wood planter dari Deskmate. Wood planter ini bisa banget kalian pakai untuk naruh-naruh pulpen atau naruh-naruh pensil. Cuma karena gue jarang pakai pulpen atau pensil di meja ini, jadinya wood planter ini difungsikan sebagai pot tanaman. Jadinya sama istri gue ditaruhin tanaman di situ. Selain itu gue juga ada naruh wireless charging dari QTech yang dulu banget pernah gue bahas. Wireless charging ini bisa ngecharge 2 device sekaligus, tapi fungsinya ini sebenarnya bukan buat charger utama, hanya untuk naruh handphone aja. Jadi kalau misalnya gue lagi kerja, handphone itu kan daripada geletak terus dia nggak ngapa-ngapain, baterainya habis, lebih baik gue taruh di atas wireless charger, dia sambil ngecharge tipis-tipis, pelan-pelan, tiba-tiba pas gue angkat, oh nambah 1-2% kan lumayan ya, ketimbang berkurang dia malah nambah. Ini kayak investasi ya, ditaruh aja udah gitu set, toto nambah dikit-dikit. Jadi investasi itu adalah wireless charger. Di pojok sebelah sininya ini gue ada naruh figur Geralt of Rivia dari The Witcher 3 yang keluaran dari McFarlane, yang mana ini oke banget secara detail. Bahannya terbuat dari plastik dan juga karet. Detailnya sekali lagi gue bisa bilang oke banget untuk harga 400 ribuan, dan gue gak bosan-bosan untuk mandangin figur Geralt of Rivia ini karena sebagus itu. Dan di belakangnya untuk wangi-wangian di sekitaran meja gue ada naruh sebuah diffuser ya, supaya
ada wanginya gitu ya. Cuma nih kayaknya lagi habis nih isinya nih. Nah, beli lagi deh. Untuk di bagian bawah monitor standnya, selain tadi gua ada naro Mac mini dan juga storage tambahan, itu nggak ada lagi kecuali satu hal, yaitu stick dari Xbox Series X. Jadi ketika gue mau mainin Xbox Series X, gue tinggal ngambil sticknya dan nyalain. Terus karena kosong kayak gitu, sisanya buat apa? Sisanya adalah buat naro si keyboard, terus juga trackpad dan mouse gue, supaya nggak menghalangi atau nggak keganggu ketika gue lagi main game. Oh iya, gue juga ada naruh iPad di bagian sini alias di depan keyboard. Kenapa gue taruh begini aja tanpa menggunakan stand iPad atau apapun? Karena ternyata fungsi dari monitor stand itu bisa buat nyenderin iPad juga ya. Selama kita menggunakan deskmat atau deskpad yang oke dan gak licin, ternyata iPad itu bisa disenderin aja. Dan iPad-nya ini berfungsi sebagai monitor kedua juga dengan fitur sidecar. Nah, fitur sidecar ini yang ngebantu gue ketika gue live streaming sebagai monitor kedua dengan iPad. Lanjut dulu di bagian sebelah sininya, ini juga kelihatan kalau gue naruh Xbox Series X. Xbox Series X ini menurut gue punya keunggulan desain yang menarik ya ketimbang PS5 karena bentuknya yang kotak, simple, sederhana, dan warnanya yang hitam, subtle, jadi nggak mencolok mata. Itu bikin gue seneng gitu loh. Ditaruh di mana aja sebenarnya bisa. Di dekat Xbox Series X ini gue juga ada naruh sebuah pole alias tiang untuk naruh kamera. Jadi kamera Sony yang gue pakai merekam sekarang ini, dia juga berfungsi sebagai webcam. Setelah kameranya gue taruh di tiangnya ini, lalu kameranya gue colokin dengan mini HDMI langsung menuju ke sebuah capture card yang mereknya Avantgarde ya. Capture card Avantgarde ini fungsinya untuk nangkep sinyal gambar yang diambil oleh si kamera supaya bisa dijadiin webcam atau untuk live streaming atau Zoom meeting dan segala macamnya. Jadinya ketika Zoom meeting misalnya, wah muka gue tuh bagus gambarnya, bokehnya bagus. Flexing. Oh iya, jadi ingat ngomong-ngomong capture card, di bawah monitor stand gue juga ada naruh sebuah capture card Elgato. Gue taruh di bawah situ supaya nggak kelihatan dari mana-mana. Gue bisa aja nempel kayak si Avantgarde ke bagian kolongnya, cuma I prefer not karena Elgato biasanya juga gue pakai untuk nyolokin si iPad ketika gue lagi bikin konten bening enggak. Jadinya gue akan banyak cabut pasang HDMI. Kalau misalnya ada di kolong atau di belakang meja itu ribet, jadinya gue taruh di bawah monitor standnya aja. Baik lagi sedikit ke bagian atas. Di bagian atas monitornya ini gue juga naruh sebuah screen bar dari Baseus yang versi lama, yang mana ini nggak dijepit, cuma ditaruh aja. Screen barnya ini punya 3 fungsi warna. Yang pertama itu adalah white, warm white, dan juga warm. Jadinya bisa diatur warnanya itu kayak gimana. Gue lebih suka yang warm sehingga warna mejanya itu kayak begini, terang. Fungsi dari screen bar ini adalah untuk menerangi tentu aja meja kita kalau misalnya kita nggak pengen nyalain lampu yang banyak. Selain itu di atas meja juga ada beberapa perintilan kecil nih yang bermanfaat dan bisa banget ditiru sama kalian. Yang pertama itu adalah coaster alias alas gelas. Dengan adanya coaster, meja itu jadi lebih rapi dan gak gampang rusak karena kena air dari gelas. Sekarang gue pakai coaster dari Deskmat yang kayu dengan warna walnut juga dengan finishing yang oke banget. Gue puas banget sama coasternya si Deskmat ini. Selain itu Deskmat juga ada ngirimin beberapa jenis coaster lagi yang sama alas meja alias deskpad yang tadi mereka kirimin. Yang pertama itu yang leather, kulit, dengan lapisan bagian bawah itu dari cork juga, sama seperti Deskmatnya. Dan yang satunya lagi itu felt atau wool dengan lapisan wool yang di double juga, jadi sama-sama tebal. Kalau mau di-matchingin bisa, cuma gue lebih suka sama yang kayunya ini. Karena di meja gue tadinya banyak perintilan, Deskmat juga ngirimin ke gue nih sebuah tray alias nampan untuk naruh perintilan-perintilan itu. Sekarang posisinya ada di sebelah sana. Di sana gue bisa naruh remote untuk si monitor, terus juga jam tangan gue ini ketika nggak gue pakai. Terus juga ada sebuah Oppo Enco Buds karena gue kurang suka menggunakan headset lama-lama, jadi gue menggunakan TWS Oppo Enco Buds. Dan juga ada sebuah lap microfiber di mana gue bisa ngelap handphone kalau misalnya mau di review, mau diambil fotonya, gue lap dulu pakai lap microfiber ini. Untuk urusan audio inputnya alias mikrofon, gue menggunakan Fantech Leviosa yang gue taruh di sebelah sana. Untuk Fantech Leviosa ini gue pakai 1,5 tahun dan semuanya masih sangat bagus. Happy banget gue dengan Fantech Leviosa ini. Dan gue pasangkan dengan sebuah boom arm dari Tron Max ya. Boom arm dari Tron Max ini nggak kayak boom arm yang konvensional yang murah biasanya, karena bentuknya ini agak unik dan agak berbeda. Jadi gue happy menggunakan si boom arm dari Tron Max ini. Paling catatan untuk si Fantech Leviosa, dia punya warna lampu yang kedip-kedip. Kalau misalnya kita copot tuh busanya, jadinya ya busanya dipasang aja lah. Warna lampunya bikin mata berdarah. Untuk kabel manajemen di bagian bawah meja, gue nggak
terlalu rapih dan tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan beberapa velcro aja. Jadi gue ikat sampai ya paling nggak kelihatan lah rapi. Dan juga ada selang AC yang gue robek untuk nutupin kumpulan kabel supaya dia nggak terlalu berantakan. Yang penting nggak terlalu berantakan. Udah itu aja. Selain itu gue juga ada pasang Baseus dock USB hub 16-in-1. Ini untuk extend I/O atau input output dari Mac Mini, yang mana I/O-nya itu sedikit banget. Jadinya dengan Baseus docking USB Type-C ini gue bisa masukin lebih banyak hal. Oh iya, karena si Xbox Series X ini juga dukung mouse dan keyboard untuk main game-game FPS kayak Halo Infinite, jadinya gue ada colokin dongle dari si Logitech MX Master 3 itu ke Xbox Series X. Dan kalau gua mau main dengan mouse, gue tinggal pilih, pencet, ganti ke dongle gitu. Jadinya gue bisa ngontrol Xbox Series X-nya dengan si MX Master 3. Dan kenapa akhirnya gue memilih Keychron Q2 yang menggunakan kabel? Karena ketika gue mau pindahin ke Xbox, gue juga tinggal cabut dan pasang lagi ke Xbox. Colok kabel USB Type-C aja ke Xbox. Jadi wah, gue bisa main game dengan mouse dan keyboard di Xbox Series X. Dan untuk kursi yang gue dudukin, ini masih kursi yang sama kayak sekitar 8 bulan yang lalu. Dan masih nyaman banget buat dipakai, nggak turun juga. Ini adalah IKEA Hartevial. IKEA Hartevial ini dibanderol di harga yang lumayan agak mahal ya, 3 juta rupiah. Gue ambil IKEA Hartevial ini karena warnanya yang menarik dan bentuknya yang minimalis. So, buat kalian yang nggak suka sama kursi gaming yang terlalu lebay, IKEA Hartevial ini bisa lah jadi pilihan kalian. Nyaman dan banyak adjustment. Bisa dimundurin, bisa dikunci jadi nggak bisa mundur, gitu. Bisa di slide juga, lumayan banyak lah. Oke, itu aja video kita kali ini tentang setup meja kerja terbaru dari Main Lagi dan sedikit bocoran tentang studio bahwa ini tuh bukan studio, ini hanya ruang tengah yang dialih fungsikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan ini juga bukan jadi ajang pamer-pameran ya, karena gue juga nggak beli ini dalam satu waktu, nyicil, ada yang dikasih kayak Desmate nih ngirimin gue nih ngasih. Oke ya, gitu aja ya. Gue pamit ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalain lonceng, dan juga jangan lupa ada kode diskon dari Desmate yang mudah-mudahan ketika kalian nonton video ini masih berlaku ya. Lumayan loh diskonnya. Kalian lihat aja di kolom deskripsi di bawah. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.